This is a domain expansion. The most effective way to deal with a domain is to write one of your own. Domain expansion. Infinite Flow. Anjir, gak mau lagi gue kayak gini. Asli geli banget dah. Sumpah, anime di live action ini tuh geli banget. Cringe. Kembali lagi di Opini Bagus, yang opini gak bagus-bagus banget, tapi karena gue hostnya, jadi masih Opini Bagus. Pada episode kali ini gue akan bahas sesuatu yang dibenci oleh sebagian besar wibu atau para penikmat anime. Tentunya selain anime yang didubbing, yaitu film live action anime. Bagi yang masih awam apa itu anime, anime menurut Anime News Network adalah sekumpulan karya animasi atau kartun terlepas genre atau gayanya yang diproduksi di Jepang. Contohnya itu kayak Tokyo Revengers, Naruto, Demon Slayer, Hamtaro, Doraemon, dan lain-lain. Sedangkan live action, menurut kamus dari Cambridge adalah aksi yang melibatkan manusia atau hewan nyata yang bukan gambar atau model yang diproduksi oleh komputer. Memang dalam 10 tahun terakhir ini, film-film live action anime ini telah menjamur di mana-mana. Dan kalian bisa tebak sendiri hasilnya, ya filmnya ampas-ampas semua. Yang kalau lu tonton nih, bikin mata lu tuh sakit. IQ lu tuh turun. Walaupun memang ada beberapa film anime yang emang mending untuk ditonton gitu ya. Ya ini berbicara dari pengalaman gue sebagai seorang penikmat anime. Bilang aja lu ibu, susah banget sih. Aduh, lu komen mulu udah kayak politisi yang gak dapet jabatan. Heran gue. Nah, film-film live action anime ini memang yang kayak gue bilang, saking banyaknya yang buruk gak bisa disebut semua. Tapi kembali lagi yang bener-bener ampas banget itu. Kayak misalkan film live actionnya Attack on Titan, Nisekoi, Kaguya sama Love is War. Terus ada Ghost in the Shell yang dimainin Scarlett Johansson, Black Butler. Tapi yang benar-benar busuk banget itu adalah kayak misalkan film live actionnya Death Note yang diproduksi Netflix dan Dragon Ball Evolution. Sumpah gue nggak pernah sekecewa ini semenjak gue tau WWE itu settingan, coy. Lu tau kan WWE yang gulat itu, gue senang banget pas ngeliat Rey Mysterio tuh ngalahin Randy Orton, Kurt Angle di WrestleMania 22. Walaupun memang kayak yang udah gue bilang, banyak film live action yang jelek, tapi emang ada beberapa yang murni kece parah. Kayak misalkan, itu Bleach, terus Death Note live action yang versi Jepang, sama Edge of Tomorrow yang diperanin Tom Cruise sama Emily Blunt. Tapi yang benar-benar kece parah nih, benar-benar keren banget, Alita Battle Angel yang diperanin Edward Norton dan juga Christoph Waltz, dan tentunya Rurouni Kenshin atau Samurai X yang koreografinya tuh keren parah, asli. Lu tahu banyak. Fix, emang lu wibu bau bawang. Perasaan gue tadi mandi pakai sabun dah. Emang pakai sabun apaan sih lo? Ngapain gue sebut, di endorse aja kagak. Boleh. Nah, tentu timbul pertanyaan di benak kita, lantas mengapa banyak film live action itu mengadaptasi anime? Berdasarkan data dari Asosiasi Animasi Jepang, bahwa pasar tren anime dari tahun 2011 sampai tahun 2019 terus mengalami keuntungan. Terus melonjak pesat keuntungannya. Di mana pada tahun 2019 mencapai puncaknya, yaitu sejumlah 2.511 miliar yen didapatkan dari pasar tren anime. Dan gak cuma itu aja, bahkan di luar negeri, pasar tren anime ini juga terus mengalami keuntungan dari tahun ke tahun. Di mana pada tahun 2019, pasar tren anime di sini bisa kalau kalian lihat di kanan gua, itu di pasar luar negeri berkontribusi nyaris setengah dari 2.511 miliar yen tersebut. Dan menurut Taiki Sakurai, selaku kepala produser anime Netflix, dia mengatakan bahwa lebih dari 100 juta rumah tangga di seluruh dunia setidaknya telah menonton satu judul anime di situs streaming dari September 2019 sampai akhir 2020. Maka dari itu akhirnya banyak studio-studio Hollywood dan situs-situs streaming seperti layaknya Netflix, Amazon itu belum memproduksi anime. Bahkan Netflix sendiri telah mempersiapkan 16 proyek anime. Salah satunya adalah live actionnya Cowboy Bebop dan One Piece. Tak ayal akhirnya banyak film-film live action ini diadaptasi ya sama studio-studio Hollywood. Karena memang resiko film ini mengalami kegagalan tentunya nggak sebesar kayak film-film ide orisinil. Kayak misalkan ide
film dari Eddie Rossignol itu kayak Dead Poets Society, terus juga Good Will Hunting, dan lain-lain. Karena memang IP atau hak milik intelektual dari anime ini telah dikenal oleh masyarakat global, oleh komunitas internasional. Namun nahasnya, nggak semua film live action anime atau kebanyakan besar live action anime ini nggak bisa mendapatkan atau mengcapture magisnya narasi, perkembangan karakter, dan juga adegan aksi anime. Dalam opini gue ini berakar karena 4 hal. Yang pertama yaitu desain atau beberapa aspek di anime ya. Salah satunya desain ya. Itu bakal jadi konyol kalau dipaksa di live action. Tak dapat dipungkiri, desain-desain anime itu cuma bisa berfungsi di anime. Kalau dipaksa di live action nih, kita paksa ke live action, itu bakal jadi jelek banget. Bakal jadi konyol kalau dipaksa. Contohnya nih, di kanan gue ini adalah film live actionnya. Contoh live actionnya dari film Black Butler, yaitu karakternya namanya Sebastian Michaelis. Dia itu pelayan iblis. Dan di kiri gue ini versi animenya. Yang di kanan gue ini lu lihat perbandingannya. Perbandingannya udah kayak malam Jumat malam Minggu bro. Jauh banget. Yang kiri itu pelayan iblis yang tampan dan kejam. Lah yang kanan udah kayak Michael Jackson KW 200. Mending KW grade ori kayak jersey Thailand. Kagak. Ini KW grade 200 coy. Jauh banget. Nah alasan kedua kenapa akhirnya anime ini kalau di live action jadi jelek adalah karena memang anime yang biasanya 21 episode dalam satu season atau lebih dipadatkan menjadi cuma 2 jam, kurang lebih 2 jam ya di bioskop. Karena anime ini memasukkan 21 episode kurang lebih di satu seasonnya, dia sukses mengembangkan karakter progression yang apik, storytelling yang cerdas, cermat, dan juga elok. Sehingga mengakibatkan world building yang masif. Dan resolusi dari suatu konflik dan juga world build dan juga eksekusi plot twist itu jadi memuaskan dan juga menegangkan. Sehingga juga sebetulnya film live action ini kurang bisa dinikmati karena memang di film-film live action ini premis-premis ini semua, aspek-aspek ini semua pun gak bisa dicapai karena memang dipadatkan jadi kurang lebih 2 jam. Sedangkan di film live action, di anime, pencapaian ini bisa diraih karena memang ceritanya sudah di setup dengan teliti. Direncanakan dengan matang, dikemas dengan scene confrontation yang menegangkan. Di live action ini semua kan nggak bisa dimasukin ya, karena memang kurang lebih 2 jam waktunya. Akhirnya membuat cerita yang setengah jadi. Terus juga narasinya menggantung. Akhirnya nggak bisa kita nikmatin sepenuhnya. Salah satu contohnya adalah film live actionnya Full Metal Alchemist, di mana Full Metal Alchemist merupakan suatu mahakarya, salah satu anime terbaik yang pernah ada. Terkenal akan membangun momentum plot dengan sempurna, karakterisasi yang rapi, sehingga eksekusi plot twist-nya itu sempurna. Tapi ini semua disia-siakan dengan cerita live action yang ngegantung, setup cerita yang nggak logis dan nggak koheren. Nah, alasan ketiga kenapa film live action anime ini akhirnya gagal, karena memang konsep yang dinamakan suspension of disbelief atau penangguhan ketidakpercayaan. Penangguhan ketidakpercayaan ini berawal dari konsepnya Aristoteles, di mana Aristoteles mengatakan atau berpostulat bahwa penikmat-penikmat teater pada zaman Yunani kuno pada saat itu menangguhkan ketidakpercayaan mereka agar mereka dapat menikmati cerita teater tersebut walaupun ceritanya nggak masuk akal. Tiba-tiba dapat kemampuan dari Zeus, punya kemampuan petir. Itu kan sebetulnya nggak make sense atau nggak masuk akal. Tapi mereka menangguhkan ketidakpercayaan mereka agar mereka menikmati hal tersebut. Sehingga mereka merasakan katarsis atau pemurnian emosi. Nah, maka dari itu suspension of disbelief atau penangguhan ketidakpercayaan terjadi saat kita secara organis atau secara natural setuju dengan menangguhkan ketidakpercayaan kita dengan scene atau sesuatu yang kita tonton agar kita menikmati hal tersebut. Nah, di animasi atau di anime, hal ini bisa bekerja dengan efektif. Karena memang anime ini terjadi di medium animasi dan di spektrum fiktif, di mana imajinasi kita dapat bergerak bebas. Sedangkan kalau di live action enggak. Jadi imajinasi kita bergerak bebas, nggak terbatas dengan yang namanya hambatan-hambatan realita, kayak gravitasi dan hambatan-hambatan dasar manusia. Di live action, ini semua, pemikiran kita yang udah terwired, yang udah diatur untuk melihat anime, jadi ngelihat sesuatu yang nggak logis, wajar lah, ini kan di spektrum anime. Nah di live action, di saat kita melihat hal seperti ini, kita ngelihat aktor-aktor acting beneran dengan aktor lainnya. Acting dengan prop. Gak cuma itu doang, mereka juga acting dengan background dan lain-lain. Dan juga teknologi di anime teknologi di live action belum sebagus untuk ngikutin efek-efek di anime.
akhirnya di saat kita melihat scene-scene di live action itu kurang bagus. Kayak contohnya itu adalah live actionnya film Nisekoi, di mana Chitoge, karakter utama wanitanya tuh lompat dari pagar terus nabrak karakter utamanya si Raku. Nah, Chitoge di sini dia lompatin pagar kan. Ya kalau di anime masih wajar lah. Dia ngelompatin pagar gitu kan, kayak wajar lah kan di anime. Lah kalau di live action tiba-tiba kita ngeliat kayak gitu, jadinya kurang gak masuk di akal. Kok bisa sih cewek ngelompat kayak gitu? Kalian bisa lihat sendiri scene-nya di sini. Oke, selanjutnya alasan keempat, yaitu kenapa akhirnya film live action gagal atau tidak sukses, adalah karena memang sineas atau sutradaranya akhirnya tidak memahami, atau screenwriter-nya tidak memahami inti cerita atau memang motivasi karakter dari yang ditulis oleh mangaka tersebut. Memang nggak dapat dipungkiri kayak yang tadi udah gue bilang, karena kurang lebih waktunya 2 jam, para sineas akhirnya bikin cerita yang ngegantung ya, yang akhirnya bikin narasinya setengah jadi. Ini memang betul ada faktor di situ. Namun kalau memang mereka benar-benar memahami inti ceritanya, mereka nggak akan menjauh dari inti cerita tersebut. Ini contoh paling nyatanya adalah di film live actionnya Death Note. Dimana Death Note juga merupakan suatu mahakarya ya, anime mahakarya juga. Salah satu anime terbaik yang pernah ada, top 10 lah buat gua. Death Note itu ya animenya merupakan permainan cat and mouse yang dikemas dengan strategi, tipu muslihat, yang penuh dengan intrik, cerdas, dan juga menarik. Sedangkan di live action itu semua direduksi menjadi cerita yang cerita romance, drama, terus dipenuhi dengan drama-drama remaja yang gelisah dan penuh dengan emosi nggak stabil. Nggak cuma itu aja, karakterisasi seperti karakter-karakter di Death Note ini nggak sesuai dengan di anime, sehingga apa yang membuat anime ini bagus tidak direpresentasikan di live action. Jadi kita nggak memahami kenapa ini menjadi suatu mahakarya di anime. Kayak misalkan karakterisasinya L dan Light, karakter utamanya. Itu bener-bener busuk banget di live action. Dimana karakternya Light di anime itu, dia rela ngorbanin apa aja demi mencapai tujuan utamanya, yaitu mencapai dunia tanpa ada kriminal. Dia mau ngorbanin orang tuanya, kayak keluarganya, kayak cewek, kayak pacarnya dia, kayak bodo amat, yang penting tercapai. Tiba-tiba di live action dia dibikin jadi orang yang ngesimp, terobsesi sama cewek, coy. Dia rela ngejatohin Death Note-nya demi bisa tidur sama cewek. Sedangkan L yang merupakan detektif jenius, detektif terbaik di dunianya, di universe-nya Death Note, dan selalu tenang dalam menghadapi segala sesuatu, tiba-tiba direduksi jadi detektif yang gak kompeten, kerjanya marah-marah mulu kayak mama di tanggal tua. Nih, kalian bisa lihat sendiri scene-nya di sini. Anjir, perih banget mata gue ngeliatnya, sumpah. Aduh, perlu gue cuci nih, mata gue pakai air suci. Wallahi. Kesimpulannya dari gue, dalam pandangan gue, film live action anime itu gak perlu dibuat kalau memang justru malah mencemarkan animasi atau anime tersebut. Karena anime itu udah sempurna apa adanya, udah bagus. Kalau memang mau dibikin jadi live action, bikinlah series. Dimana series ini jadi berepisode, terus bisa sejam, bisa 2 jam, atau 45 menit dalam satu episode, dan akhirnya merangkum kayak misalkan karakter progression, plot progression, dan juga klimaks dari suatu konflik. Jadi penonton dan juga wibu-wibu atau penikmat anime ini saat nonton film live action ini juga terbayarkan rasa puas mereka dan juga keingintahuan mereka. Maka dari itu lebih baik yang ngikutin kayak Alice in Borderland aja di Netflix. Itu Alice in Borderland keren banget. Jujur gue ngomong kayak gini, gue gak di-endorse loh sama Netflix, emang karena itu series keren banget di Netflix, soalnya harus tonton itu. Mungkin itu opini dari Bagus yang opininya nggak bagus-bagus banget. Tapi masih lebih baik beropini daripada nggak beropini sama sekali. Mohon maaf apabila gue ada kesalahan. Kita dapat bertukar opini di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Have a nice day. Cut. Oke.